dengan Ibu Varia. Teman-teman semua udah pada tahu ya, Ibu Varia dari gerejanya Bartolomeus ya, Ibu Ya, Varia ya. Bartolomeus Bekasi. Bekasi. Dan beliau juga sebagai seorang dokter. Oke, silakan dimulain saja, Bu Far. Ya, baik. Terima kasih. Teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya. Izinkan saya share screen dulu. Ya, sebentar. Oke. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar sama-sama tentang berdamai dengan sesama. Kenapa saya memilih judul ini? Berdamai dengan sesama. Karena situasi akhir-akhir ini, kita tahu bahwa banyak sekali perdebatan, banyak sekali pertentangan, ya kan? Banyak sekali permusuhan yang muncul gitu ya. Baik di antara yang dulunya teman baik bisa menjadi musuh, ya kan? Banyak hal akhir-akhir ini bahkan saya memperhatikan dari anak-anak kecil ya, anak muda maksud saya, sampai ke orang tua itu masih ada aja perselisihan, ya kan? Nah, ini bahayanya kalau diterus-teruskan. Perselisihan itu awal mulanya kita anggap enteng, lama-lama muncul suatu kebencian. Kebencian lama-lama menjadi dendam. Ini yang bahaya. Bahkan sering juga terjadi perselisihan di antara teman pelayanan, ya kan? Sama-sama teman gereja juga sering terjadi awal mulanya mungkin hanya karena ya hal-hal kecil lah. Tapi kita nih sebagai orang timur seringkali mengatakan ya sudahlah, nggak mau diselesaikan, tapi ya udahlah, ngalah aja. Padahal itu hanya mulutnya saja. Ternyata di dalam hatinya itu kata maaf itu sulit. Ternyata tidak memaafkan atau masih sulit untuk memaafkan. Maka teman-teman, mari kita sama-sama belajar dari Santa Faustina. Tapi sebelum masuk di dalam buku harian Santa Faustina, berdamai dengan sesama itu juga merupakan perintah dari Yesus. Ya kan? Yesus mengatakan apa? Pada saat Yesus ditanya sama muridnya, "Guru, hukum manakah yang terutama?" Yesus hanya mengatakan dua hal. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, berarti kita sekarang fokus pada hukum yang diberikan oleh Yesus, dikatakan hukum yang terutama. Ya, yang kedua yaitu berdamai dengan sesama, mengasihi sesama. Yang namanya kasih itu harus menunjukkan adanya damai sejahtera. Kalau hubungan kasih itu ada ganjelan, ya, ada iri, benci, dengki, wah itu bukan, sama sekali tidak menunjukkan kasih. Ya, maka teman-teman, di mana ada kasih, di situ sebenarnya muncul adanya damai. Ya, karena nggak ada apa-apa di dalam hati. Ya, baik. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang tertulis di dalam buku harian Santa Faustina. Kita lihat ya, kita mau belajar dari Santa Faustina. Ya, oke. Bisa terlihatkah? Sudah bisa terlihat, teman-teman? Ya, nomor 1628. Ayo, silahkan siapa yang mau membacakannya. Linda coba ya, Bu. Monggo, silahkan. Dalam misa kudus, aku melihat Yesus terentang pada kayu salib, dan ia berkata kepadaku, "Hai muridku, cintailah dengan sepenuh hati orang-orang yang menyebabkan engkau menderita.
berbuat baiklah kepada orang-orang yang membenci engkau. Aku menjawab, oh guruku, engkau sungguh-sungguh tahu bahwa aku tidak mencintai mereka, dan itulah yang membuat hatiku bersedih. Yesus menjawab, tidak selalu engkau mampu mengendalikan perasaan-perasaanmu. Engkau akan tahu bahwa engkau sudah mencintai mereka kalau sesudah mengalami gangguan dan perlawanan. Engkau tetap merasa damai, tetapi berdoalah bagi mereka yang telah membuat engkau menderita, dan mohonlah kebaikan bagi mereka. Iya, baik. Terima kasih, Linda. Teman-teman, coba perhatikan baik-baik di sini. Ini pengalaman Santa Faustina. Di saat Faustina sedang mengikuti misa kudus, dikatakan, aku melihat Yesus yang terentang di kayu salib, ya, Yesus yang masih ada yang tergantung di kayu salib, dan ia berkata kepadaku. Kita tahu bahwa Faustina itu mendapatkan karunia yang luar biasa. Dia bisa melihat Yesus, dia bisa mendengar suara Yesus, ya. Nah, lalu pengalaman Faustina ini sungguh luar biasa. Yesus berpesan kepada Faustina. Bukan cuma pesan, tapi Yesus memerintahkan. Ini suatu perintah. Hai muridku, cintailah dengan sepenuh hati. Tadi awal saya mengatakan ada dua hal tentang hukum yang terutama yang Yesus berikan. Yaitu kasihilah Allahmu dengan segenap. Segenap itu artinya sepenuh. Nggak boleh cuma secuil. Dan juga yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, mari kita renungkan baik-baik. Kita masing-masing pasti mencintai diri kita sendiri, ya toh? Kalau tidak mencintai diri sendiri, itu berarti ada kelainan. Karena kita selalu memperhatikan aku, mengutamakan aku, dan aku. Nah, itu namanya kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Tapi Yesus mengatakan, cintailah dengan sepenuh hati orang-orang yang menyebabkan engkau menderita. Nah loh, mencintai orang yang kita cintai itu gampang. Tapi mencintai orang yang menyebabkan engkau menderita, coba perhatikan baik-baik di sini. Pasti kita semua geleng kepala. Enggak mungkin dan tidak bisa. Bagaimana mungkin? Orang yang sudah mencelakakan kita, orang yang menyebabkan saya menderita, kok disuruh mencintai, bahkan dikatakan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Coba renungkan baik-baik. Kira-kira kita sanggup apa enggak? Enak aja. Gara-gara dia aku celaka. Gara-gara dia aku sengsara. Kok malah disuruh mencintai dengan sepenuh hati? Secara manusia, kita pasti langsung menolak. No, 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 no. Enggak mungkin Tuhan, enggak bisa. Dan tidak mau. Gua enggak mau Tuhan. Enak aja, dia udah menyakiti hati saya. Sakit nih di sini nih, sakit nih. Gara-gara dia nih aku celaka. Masa iya sih? Saya orang yang sudah menyakiti saya dituntut untuk mencintai dengan sepenuh hati. Tuhan kita tuh yang boten-boten aja. Ya. Poin yang kedua. Perintah yang kedua. Berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci engkau. Alamak, gubrak. Gimana caranya kita suruh berbuat baik kepada orang yang membenci engkau? Coba bayangkan. Teman-teman, kita semua pasti punya pengalaman. Ada orang yang membenci kita, apapun alasannya. Ya kan?
Di dalam keluarga kita sendiri itu juga ada pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang tidak. Kakak beradik aja juga gitu kok. Ya kan? Nah, ini Yesus itu memberikan perintah tuh yang boten-boten. Yang enggak aja, yang enggak masuk di akal manusia. Orang yang membenci kita enggak boleh membalas dengan kebencian. Tapi sebaliknya kita dituntut harus bisa mencintai dengan sepenuh hati. Enggak cuman di mulutnya mengatakan I love you, enggak. Tuhan menuntut dengan perbuatan yang nyata. Dengan perilaku kita. Nah loh, sulit kan? Karena kalau kita enggak suka sama orang, itu muka kita aja udah kelihatan. Sikap kita aja pasti sinis. Bagaimana kita untuk memberikan kebaikan, untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita? Waduh, pasti kalau kita dituntut untuk seperti ini baru saya bahas 2 poin. Pasti dari kita mundur teratur. Tuhan, gua nggak sanggup Tuhan. Ini yang bisa melakukan ini hanya malaikat. Aku masih manusia biasa. Ya kan? Yang masih punya ego dan kedagingan. Yang masih punya perasaan. Perasaan kita ini sudah diinjak-injak, udah disakiti, udah dilukai. Mana bisa? Suruh mencintai dan untuk berbuat baik dengan perilaku kita. Coba. Teman-teman bisa membayangkan orang yang membenci kita, orang yang menyebabkan kita menderita. Kita tidak boleh membalas, tapi justru kita dituntut untuk mencintai dan berbuat baik. Lalu Faustina dengan jujur mengatakan, oh guruku, ya, karena Yesus mengatakan, hai muridku, biasanya Yesus menyebut Faustina, putriku, mempelaiku. Tapi kali ini, Yesus menyebut Faustina murid. Hai muridku, ini bukan kebetulan. Yang namanya murid itu dituntut untuk mengikuti perintah gurunya. Murid itu harus manut sama gurunya, ya kan? Nah, maka Yesus mengatakan, hai muridku, langsung dikasih perintah. Cintailah dengan segenap hati dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci engkau. Lalu Faustina menjawab, oh guruku, ya kan? Engkau sungguh tahu bahwa aku tidak mencintai mereka. Di hadapan Yesus tidak ada yang tersembunyi. Kita mau berkedok kayak apa, kita mau pura-pura, puyak-puyaknya baik, cepika-cepiki di hadapan orang, padahal di dalam hatinya gondok. Dalam hatinya masih menyimpan kemarahan, kebencian. Yesus tahu. Maka Faustina menyadari itu. Oh guruku, engkau sungguh tahu bahwa aku tidak mencintai mereka itu yang telah mereka yang membenci aku, mereka yang tidak suka dengan aku. Ternyata Tuhan tahu. Dan itulah yang membuat hatiku sedih. Sebenarnya Santa Faustina tahu persis perbuatannya tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka kalau kita masih menyimpan kebencian, masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan sakit hati. Tuhan tidak mau. Maka Tuhan bilang, cintailah dengan sepenuh hati. Berbuatlah baik. Ya. Nah, lalu Yesus menjawab, tidak selalu engkau mampu mengendalikan perasaan-perasaanmu. Tuhan tahu teman-teman, pergumulan perasaan di dalam batin kita, gejolak emosi kita, Tuhan tahu.
Di saat kita marah, di saat kita tersinggung, di saat kita benci, Tuhan tahu. Dan Tuhan mengatakan, tidak selamanya, tidak selalu engkau mampu mengendalikan perasaan-perasaan. Secara logika manusia, teori tahu, Varia nggak boleh marah, Varia nggak boleh benci. Tapi di saat kita mengalami masalah, saya sedang mengalami dibully, saya sedang mengalami dihina, diejek, ya langsung darah tingginya naik, cuing sampai ke otak tuh. Perasaan kita yang harusnya nggak boleh marah, harus mengalah, jangan membalas. Alah, itu nanti pasti kita muncul perasaan marah, perasaan jengkel, perasaan tersinggung dan sebagainya. Maka Yesus tahu persis tidak selamanya engkau mampu mengendalikan perasaan. Engkau akan tahu bahwa engkau sudah mencintai mereka kalau nih, walaupun kita mengalami sakit hati, sakitnya tuh di sini ya kan, tersinggung, menahan marah ya kan. Tetapi kata Tuhan Yesus, kalau engkau dalam situasi seperti itu dibully, diejek, engkau tetap merasa damai, itu berarti kamu benar-benar sudah mampu melewati tahap mengasihi dengan sepenuh hati. Itu maksudnya. Ya. Jadi sekalipun dibully, sekalipun diejek ya, perasaan kita jangan ikut campur tangan. Tapi biarkan saja, Tuhan, Engkau tahu perasaanku. Tuhan, Engkau tahu aku lagi dihina. Tuhan, Engkau tahu penderitaanku saat ini, Tuhan. Gara-gara orang itu, Tuhan, mencelakakan saya. Kalau kita sungguh mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mengatakan apa? Tenang aja, aku nanti yang akan menghadapi orang itu. Nah, maka kalau udah kayak gitu, kita udah serahkan pada Tuhan, hati kita tetap tidak terganggu, tidak tergoda, tidak tercolek dengan hal-hal yang negatif tadi. Maka Yesus mengatakan, kalau engkau tetap merasa damai, berarti kamu sukses menghadapi itu, menghadapi musuh itu. Jangan hiraukan perasaanmu itu. Jangan ikuti perasaan nggak sukanya, iri, jengkel, jangan ikutin. Lalu, perintah yang ketiga. Tetapi, kata Tuhan Yesus, berdoalah bagi mereka yang telah membuat engkau menderita. Kita diminta untuk berdoa. Berdoanya bukan begini, Tuhan, engkau tahu Tuhan dia telah menyakiti hatiku, Tuhan. Tolong Tuhan balas dia. Bunuh dia. Biar dia tidak lagi dapat rezeki. Tutup rezekinya, tutup jalannya. Itu yang sering kita lakukan toh. Kita berdoa pada Tuhan, tapi minta Tuhan menghukum orang itu. Nah loh. Iya kan? Sering kan karena kita saling jengkelnya. Ya sudah biarin Tuhan aja yang menghukum. Tapi kita memberi perintah sama Tuhan. Tuhan, kau tahu Tuhan. Biar engkau yang membalas Tuhan. Loh, itu namanya kita marah pada orang itu, lalu kita melempar tanggung jawab kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menghukum. Lihat aja nanti, biar Tuhan yang menghukum. Lihat. Itu sering terjadi. Dan kita selalu membela diri kita. Wes biarin aja nanti Tuhan yang menghukum. Itu malah kita merintah Tuhan untuk menghukum orang itu kok. Padahal Yesus mengajarkan kita. Cintailah dengan sepenuh hati. Berbuatlah baik. Dan malah berdoalah bagi mereka. Mohonlah kebaikan bagi mereka. Perhatikan. Mohon kebaikan, bukan malah Tuhan biar dia celaka, biar dia tahu rasa, biar dia kapok. No, 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 no.
Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Tuhan justru minta supaya kita berdoa untuk mereka yang telah membenci kita, mereka yang telah menyebabkan kita menderita, musuh-musuh kita, dan kita diminta mohon kebaikan. Lihat, bukan balas dendam, bukan minta Tuhan biar dia celaka, Tuhan biar dia kecelakaan sekarang juga, biar dia, oh tidak. Tuhan tidak mau didikte oleh kita. Tuhan pasti menolak doa kita kalau doa kita isinya untuk mencelakakan orang. Nah, coba teman-teman, hal ini direfleksikan ya. Beberapa hari ini khusus untuk merefleksikan ini. Apakah ada orang yang menyebabkan aku menderita? Tulis di kertas seingat kita. Yang kita ingat, diingat-ingat. Siapa ya yang menyebabkan saya menderita? Oh, dulu pernah waktu saya kerja, saya disikut, saya difitnah supaya dia naik gajinya, supaya dia naik kedudukannya. Dia menggeser saya. Sampai akhirnya saya dikeluarin dari perusahaan itu. Coba. Pasti kita jengkelnya setengah mati. Bahkan mungkin pernah juga kita sampai mengatakan, sampai mati aku tidak akan mengampuni dia. Nah loh, gawat kalau udah kayak gitu tuh. Ya teman-teman, sepertinya hal ini biasa. Sangat manusiawi. Karena saya juga pernah ngobrol sama teman, ya aku pernah disakiti, dia begini, begini, begini. Aku marah. Ya nggak apa-apa, Far, marah manusiawi banget, bisa dimengerti banget kalau kamu marah, orang kamu dibikin kayak begitu kok. Kalau aku jadi kamu, ya aku ya marah. Lihat teman-teman, banyak teman seperjalanan kita yang seiman dengan kita, bahkan saya mengatakan teman yang suci dalam tanda petik, sama-sama pelayanan, ya kan? Aktivis gereja, tapi begitu saya mencoba untuk mengungkapkan, ya ampun, saya ini lagi benci, lagi kesal sama orang itu. Dia itu menyebabkan aku celaka nih, begini saya cerita. Orang yang saya anggap suci tadi malah buat aku makin panas. Bener, Far, dia memang kayak begitu. Sama aku juga dia kayak gitu. Lalu, teman-teman, yuk mulai sekarang kita stop. Kita belajar. Kalau ada orang yang mengeluh kepada kita, curhat kepada kita. Ros, tahu nggak? Varia itu begini. Gawat dia tuh. Dia tuh yang menyebabkan aku, pokoknya macam-macam perilaku Varia. Ngomong sama Ros. Rosi bilang gitu, ya ampun, nggak cuman lo yang dikituin, aku juga. Emang dia tuh begitu. No. Mulai sepakat setan masuk. Lalu setan masuk mempengaruhi apa? Biarin kita doakan aja. Lihat aja nanti. Celaka dia. Mati dia. Lalu. Itu namanya kita menjadi setan. Nah, tantangan buat kita. Beranikah kita menegur teman kita, mengingatkan teman kita di saat ada orang yang curhat gitu, lalu kita berbalik. Ya. Ada orang yang ngomong sama Ros, Varia tuh begini. Terus coba mengatakan, kita ini kan murid Yesus. Yesus kan bilang, kita diminta untuk mencintai musuh-musuh kita dengan sepenuh hati. Alah sok suci lo, gitu kan. Sering kali kayak gitu kan. Alah sok suci lo. Coba kalau kamu sendiri yang ngadepin. Gitu. Mari teman-teman kita katakan. Menurut Injil, hukum Kristus
Yang terutama, Yesus mengajarkan kita mengasihi Tuhan Yesus, dan yang kedua mengasihi sesama. Kita nggak punya hak untuk membalas dendam. Malah kita dinasehatkan untuk berbuat baik. Gitu. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu dua belah pihak semakin memperbesar kejahatan. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, yang mau berbuat jahat ini jadi malu hati. Ya ampun, gue udah jahat sama dia, tapi kok dia baik banget ya sama aku. Besok dia mau berbuat jahat lagi, puhau ise, nggak enak hati. Nah, nggak jadi deh. Orang dia baik banget kayak gitu. Nah, itu kita meredam kejahatan. Menyadarkan orang yang jahat menjadi tidak jahat lagi. Nah, inilah yang dikatakan kita menjadi penyalur rahmat Tuhan. Penyalur kerahiman Tuhan. Kita doa Bapa kami ngomong apa coba? Ampunilah kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu benar apa cuma di mulut doang? Ayo, ampunilah kami seperti saya juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lihat, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus bilang, mengampuninya jangan cuma di mulut. Mengampuninya harus dengan mencintai, harus dengan berbuat baik, dan harus mendoakan supaya dia punya kebaikan. Mohon kebaikan. Karena kebaikan itu milik Tuhan. Nah, itu teman-teman. Satu nomor ini saja sudah membuat kita wow. Coba nanti dibaca pelan-pelan, diulang pelan-pelan. Dan buat refleksi kita tulis di kertas, di buku, di kertas. Kita coba mengingat-ingat dari masa kecil, dari dulu sekolah di SD. Ada nggak teman yang sampai detik ini masih aku ingat karena dia membenci aku atau dia menyebabkan aku menderita? Pasti ada. Entah teman sekolah, entah teman main. Lalu refleksikan. Tuhan, dulu saya pernah dibully sama si A ini. Biasanya kalau disakiti hati itu masih ingat peristiwanya aja masih ingat. Ya kan? Saya dulu difitnah sama temanku ini. Makanya aku yang dapat hukuman oleh Pak Guru. Padahal dia yang berbuat salah. Tapi Pak Guru nurut omongan dia. Pokoknya aku benci banget sama orang ini. Karena gara-gara dia aku disetrap. Gara-gara dia aku dikeluarin dari sekolah misalnya. Dan seterusnya. Atau teman kerja. Atau teman kuliah. Mari. Cari. Siapa orang yang pernah menyebabkan saya menderita. Kalau udah ketemu, bayangkan orang itu. Bayangkan peristiwa itu yang menyakiti itu. Lalu mulai kita mengubah. Kebencian itu dilepas, diganti cinta. Tuhan, tolonglah saya untuk saya bisa melepaskan kebencian, sakit hati ini, dan saya bisa belajar mencintai dia. Saya tahu Tuhan bahwa saya lemah. Saya dengan kekuatan manusianya saya nggak mampu. Maka saya mau mengandalkan Engkau. Dengan mengandalkan Yesus, saya mampu. Berjalan bersama Yesus pasti bisa. Karena Yesus lebih dulu mencintai saya, maka saya juga diajarkan untuk mencintai orang-orang yang ada di sekeliling saya. Nah, seperti itu.
Ya, jadi satu nomor ini perintah Tuhan untuk kita mencintai sesama dengan sepenuh hati, untuk berbuat baik, dan untuk mendoakan mereka. Ya, jadi tidak ada pembalasan. Hukum membalas tidak ada. Kalau perjanjian lama dulu, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Lihat aja, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Begitu kan? Ya, mulai hari ini, mulai saat ini kita diingatkan melalui buku catatan harian Faustina ini. Mari teman-teman kita ubah mindset kita ubah kebencian menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera. Yang mana sebenarnya Yesus mengatakan, kalau kita menyimpan dendam, menyimpan kebencian, itu yang rugi kita sendiri. Karena kita mengotori hati kita. Maka jagalah kedamaian dalam hati kita. Dalam setiap saat jangan terpancing emosi dengan membenci orang, tapi biarlah damai itu benar-benar ada terus-menerus bersama kita. Ya, oke. Sekarang kita lihat nomor berikutnya. Mana nih nextnya? Ini mak besar mak. Kok di sini Wi? Besar. Macet ya. Kenapa macet ini? Oke. Coba teman-teman, 1695. Siapa yang mau membaca? Silakan buka mic-nya. Aku ya, Far. Yuk. BHSF 1695. Kemudian aku mendengar suara ini. Aku senang sekali karena engkau berlaku sebagai putriku yang sejati. Selalu berbelas kasihlah sama seperti aku selalu berbelas kasih. Kasihilah setiap orang demi kasihmu akan datang. Juga kasihilah musuh-musuhmu yang paling besar. Sehingga kerahimanku dapat sepenuhnya terpantul dalam hatimu. Iya, terima kasih Hani. Mari teman-teman kita lihat nomor yang berikutnya ini. Lagi-lagi Faustina menuliskan, aku mendengar suara ini. Suara dari Tuhan. Dan Yesus mengatakan, aku senang sekali karena engkau berlaku seperti putriku yang sejati. Teman-teman, ini Yesus melihat perilaku. Ya, perilaku Faustina. Faustina berbuat apa? Berbuat berbelas kasih kepada sesama. Maka Yesus menekankan ini lagi, pentingnya berbuat berbelas kasih. Yesus mengatakan selalu berbelas kasihlah sama seperti aku selalu berbelas kasih. Teman-teman, ada kata selalu. Yang namanya selalu itu ya terus-menerus. Nggak cuma musim-musiman. Saya berbelas kasih kalau dia mengasihi aku. Itu namanya hitung-hitungan. Kalau dia lebih dulu mengasihi aku, baru aku membalas dengan belas kasih. Tapi di sini, Yesus mengajarkan kita semua. Kasihilah setiap orang demi kasihmu akan datang. Perhatikan baik-baik. Kasihilah setiap orang. Yang namanya setiap orang tidak ada terkecuali. Nggak ada perkecualian. Yesus memerintahkan kepada kita untuk mengasihi setiap orang. Kita nggak bisa memandang, nggak boleh memilah-milah, nggak boleh memandang. Aku mau mengasihi orang yang seiman saja. Aku mengasihi orang yang satu suku. Aku mau cuman mengasihi orang-orang yang benar-benar mencintai aku, mengasihi aku. Enggak. Tadi nomor yang sebelumnya, 106 ini, mengatakan apa? Mengasihi musuh. Kita diperintah untuk mengasihi musuh. Nah, di sini juga selalu berbelas kasihlah sama seperti aku selalu berbelas kasih.
Inilah sifat kerahiman Allah. Allah yang Maha Rahim itu sama dengan Allah yang selalu berbelas kasih. Ini kerahiman itu nyata dalam wujud tindakan berbelas kasih. Lalu, perintah yang berikutnya lebih diperjelas lagi. Kasihilah musuh-musuhmu yang paling besar. Musuh yang paling besar itu adalah orang yang paling nyebelin buat kita. Orang yang paling membenci. Benci banget deh. Kalau kita lihat orang itu, rasanya gregetan. Justru disitulah Yesus mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu yang paling besar. Yang paling membuat kamu menderita. Musuh yang paling tidak suka dengan kamu. Justru itu yang Tuhan tuntut untuk kita mengasihi mereka. Mengapa? Ada alasannya. Yesus mengatakan apa? Supaya kerahimanku dapat sepenuhnya terpantul dari dalam hatiku. Teman-teman, kita menjadi murid Yesus. Itu yang utama adalah kita menjadi cermin Kristus sendiri. Orang yang melihat kita, orang yang merasakan perilaku kita, perbuatan baik kita, orang itu serasa berjumpa dengan Yesus sendiri. Jadi kita ini hanyalah saluran berkat Tuhan. Kita ini adalah penyalur rahmat kerahiman. Yang memiliki belas kasih siapa? Allah. Belas kasih itu bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Tuhan Yesus yang telah lebih memberikan belas kasih kepada saya. Lalu Yesus minta supaya Varia, jangan diambil kamu sendiri. Belas kasih yang sudah kamu terima itu juga harus kamu bagikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga merasakan belas kasihku. Nah, ini yang dimaksud dengan kita memantulkan kerahiman Allah bagi sesama. Ingat teman-teman, hidupmu bukan kamu lagi, tetapi Dia yang ada di dalam aku. Coba refleksikan. Semakin kita sering misa, semakin kita ikut ekaristi, contoh ekaristi harian. Tiap hari, tiap pagi ikut ekaristi. Tapi perilaku kita masih punya musuh, masih punya kebencian, kedengkian, iri hati, masih menggosip omongan orang lain, masih jadi kompor bagi orang lain. Menghasut, memprovokasi supaya orang makin membenci sesamanya. Pantaskah? Karena sebenarnya semakin kita sering ikut misa, semakin kita sering makan hosti kudus, hidup kita bukan milik kita sendiri. Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Artinya apa? Kita menjadi pantulan Kristus karena Kristus ada di dalam diri kita. Biarlah setiap orang yang ketemu kita merasakan berjumpa dengan Yesus. Yaitu Yesus yang selalu berbelas kasih. Ini teman-teman. Ya. Jadi kita mengasihi orang lain itu tujuannya supaya kerahiman Tuhan sepenuhnya dapat terpantul dari dalam hati kita. Yang memampukan kita untuk bisa mengasihi sesama kita, terutama musuh-musuh kita, orang yang tidak suka dengan kita, orang yang telah mencelakakan kita, yang menyebabkan kita menderita. Kalau kita bisa mencintai mereka, berarti kita sudah menjadi
penyalur rahmat kerahiman Allah. Bukan kita yang berkarya, tapi Dia yang ada di dalam diri kita. Ini teman-teman. Ini tugas kita semua sebagai murid-murid Yesus. Apalagi kalau kita dengan bangga mengatakan, saya itu devosan kerahiman ilahi. Tapi perilakunya tidak mencerminkan, tidak memantulkan kerahiman Allah bagi sesama. Itu namanya kita munafik. Itu namanya kita pakai topeng. Belum sungguh-sungguh menjadi penyalur rahmat kerahiman Allah. Ya, jadi jangan berhenti hanya di teori, tetapi mari kita praktek. Kata Tuhan, iman tanpa perbuatan itu nol besar. Gak ada gunanya. Nanti penghakiman terakhir, ingat teman-teman, penghakiman terakhir yang ditanya oleh Yesus, Varia, kamu sudah berapa tahun ngomong seminar kerahiman? Bukan itu. Kamu sudah berapa tahun bicara tentang Injil? Bukan itu. Yang Yesus tanya, Varia, kamu sudahkah berbuat berbelas kasih kepada sesamamu? Di saat orang kelaparan, apakah kamu sudah ngasih makan? Di saat orang haus, apakah kamu sudah ngasih minum? Karena Yesus mengatakan, siapa yang melakukan kepada orang yang paling hina ini, dia melakukannya untuk aku. Atau kita sekarang balik. Apa yang kita lakukan untuk sesama manusia, lakukanlah seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Suaranya Bu Varia. Bukan? yang dengan salah satu cara telah menyebabkan engkau berduka atau telah melukai hatimu, ketahuilah, apapun yang baik yang engkau lakukan terhadap salah satu jiwa, aku terima seolah-olah sudah engkau lakukan terhadap aku. Ya, makasih Bu Ros. Nah, Terima kasih. ini benar-benar apa yang tadi saya lakukan, apa yang saya omongkan tadi. Yesus mengatakan, apapun yang baik yang engkau lakukan terhadap salah satu jiwa, aku terima seolah-olah sudah engkau lakukan terhadap aku. Maka, mari teman-teman kita belajar seperti Mother Teresa. Maka kenapa saya sengaja memakai gambar Mother Teresa? Kita semua tahu apa yang dilakukan oleh Mother Teresa. Orang Mother Teresa ini tidak melihat orang dari suku mana, agamanya apa, orang kaya, apa orang miskin. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Mother Teresa. Justru menolong orang-orang yang tersingkirkan. Orang-orang yang bau, orang yang udah sekarat, orang yang sudah dibuang, orang yang nggak punya saudara, nggak punya keluarga. Mother Teresa mau menjadi saudara mereka. Lihat dengan senyumnya. Saya paling senang lihat gambar ini. Mother Teresa nggak pakai jijik. Yang ditolong orang-orang miskin. Orang yang udah sakit dengan borok seluruh tubuhnya yang sudah bau. Tapi tetap dia melakukan dengan senyum. Ketulusan hatinya. Ini bekerja tanpa pamrih. Lihat senyumnya.
Saya senang lihat ini. Ya ampun, Mother Teresa luar biasa. Dan itulah yang Yesus katakan. Apapun yang baik yang engkau lakukan terhadap salah satu jiwa, aku terima seolah-olah sudah engkau lakukan terhadap aku. Wih, Mother Teresa melakukan semuanya ini karena melihat di dalam setiap orang yang dia jumpai adalah wajah Yesus. Maka itu tidak mudah memang teman-teman. Tapi Mother Teresa sudah memberi contoh real kepada kita. Apa yang harus dilakukan. Mother Teresa contoh nyata menjadi penyalur rahmat kerahiman Allah. Dia memberikan belas kasih secara nyata melalui perbuatan-perbuatan kasihnya untuk orang-orang yang menderita. Luar biasa. Dan inilah tugas kita semua. Mari teman-teman, kita belajar. Yang namanya belajar, itu pasti ada suatu hari gagal. Yang penting, jangan gatot. Gagal total, jangan. Gagal sekarang, nggak apa-apa, besok diperbaiki. Kita belajar dari kegagalan. Orang yang sukses itu adalah orang yang belajar dari kegagalannya. Betul kan? Nah, demikian juga kita berjuang menjadi murid Yesus. Murid Yesus itu harus berjuang. Gagal, gak apa-apa. Besok belajar dari kegagalan saya, nggak boleh gagal lagi. Berusaha lebih baik lagi. Berusaha lebih baik lagi. Ya, itu tugas kita. Oke. Next. Ini nomor terakhir kayaknya. Kasih akan sesama. BASF 241. Ayo. Oke, saya adik Bu Maria. Kasih akan sesama BHSF 241. Pertama, selalu siap melayani para suster atau sesama. Yang kedua, jangan membicarakan orang-orang yang tidak hadir dan belalah nama baik sesama. Yang ketiga, bersukacitalah atas keberhasilan orang lain. Iya, terima kasih Bu Lani. Teman-teman, ini tipsnya. Ini coba 3 hal ini kita praktekkan. Ya, ini adalah clue-nya. Syaratnya apa sih? Gimana sih caranya supaya kita bisa mengasihi sesama? Yang pertama, selalu siap melayani sesama. Siap melayani. Artinya kalau ada orang yang memang membutuhkan bantuan kita, sebelum dia minta tolong, kita tangani dulu. Kita lebih dulu peka terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Siap melayani. Jangan nunggu orang minta tolong. Begitu kita melihat, kita mendengar ada orang yang memang membutuhkan pertolongan, kita harus siap melayani. Ingat, Yesus mengatakan apa? Aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan aku datang untuk melayani. Lalu Yesus ngomong sama murid-muridnya. Waktu muridnya tanya, Guru, siapakah yang terbesar? Yesus mengatakan apa? Orang yang mau menjadi terbesar harus menjadi pelayan. Melayani. Maka bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Nomor 1, harus siap melayani. Yang kedua, jangan membicarakan orang yang tidak hadir. Ini kebiasaan kita nih, terutama ibu-ibu. Selalu menggosip, ngomongin orang di belakangnya. Mumpung Varia nggak ada nih. Tak kasih tahu ya, Varia itu begini, gitu.
menjatuhkan nama baik orang. Gosip, digosok makin sip, ya kan? Selalu ngomongin kecenderungan ngomongin yang negatif. Dan ngomonginnya di belakang orangnya. Maka teman-teman, perintah Yesus untuk yang kedua ini adalah belalah nama baik sesama. Justru kalau ada orang mancing kita, mumpung nggak ada Varia nih ya. Varia itu kan begini. Kalau ada yang dengar, langsung bilang, jangan sembarangan, jangan menghakimi. Nggak boleh loh kita menghakimi. Itu membela nama baik. Jangan malah, iya benar, memang Varia tuh begini. Jangan. Tuhan minta supaya kita membela nama baik orang. Jangan malah menghancurkan nama baik orang. Yang ketiga, bersukacitalah atas keberhasilan orang lain. Teman-teman, coba refleksikan diri. Kalau ada orang kita dengar, wih dia hebat loh, baru ngomong hebat aja, langsung kita ngomong apa? Apanya yang hebat? Kita langsung sewot. Ada orang, wih dia sukses loh, sekarang dia jadi presdir. Presdir. Hah? Di kantornya dia sekarang luar biasa hebat, sukses. Apa? Apanya yang sukses? Gitu aja kok sukses. Nah, lihat. Itu namanya kita iri. Yesus mengajarkan kepada kita justru ikut bersuka cita, ikut senang kalau ada orang yang sukses. Wih, sekarang tuh ya, Varia tuh hebat loh sekarang. Nah, kalau kita dengar kayak gitu, puji Tuhan, luar biasa. Aku ikut senang dengernya. Besok ketemu orangnya, Var, aku ikut senang loh, kamu sekarang sukses ya, luar biasa. Nah, kayak gitu mestinya. Ya, kita kan masih kebalik. Kalau ada yang sukses, kita iri, kita kesal. Jadi ngomongin yang enggak. Ya, semoga mulai malam hari ini kita sungguh sadar bahwa kita harus siap melayani, kita harus membela nama baik orang, jangan mencemarkan nama baik, dan yang ketiga, kita ikut bersukacita atas keberhasilan orang lain. Ya, semuanya itu bisa kita lakukan kalau kita mengandalkan Yesus. Ini resepnya. Yesus, engkaulah andalanku. Kita tidak mampu mengandalkan diri kita sendiri. Karena who am I? Siapa kita? Kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang lemah, manusia yang tidak mampu berbuat kebaikan. Kebaikan itu hanya milik Tuhan. Dan kita diberi oleh Tuhan kesempatan untuk supaya kita menyalurkan rahmat kebaikan, kerendahan hati yang dari Tuhan untuk sesama. Maka ingat Yesus mengatakan apa? Mari datanglah kepadaku, belajarlah dari aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kunci dari semuanya itu teman-teman, rendah hati dan lemah lembut. Kalau kita tidak rendah hati, kita tidak bisa melayani orang. Tanpa rendah hati, kita tidak mampu menyalurkan kasih kepada orang. Karena hanya dengan rendah hati, kita bisa berbuat baik kepada orang. Berbuat baik tanpa pamrih. Berbuat baik bukan karena ada apa-apanya, tapi berbuat baik karena tidak ada apa-apanya. Apa adanya kita berbuat baik. Itu teman-teman, semoga kita semua mulai hari ini kita dimampukan untuk mengasihi sesama. Dengan berdamai pada sesama. Tidak ada lagi kebencian,
tidak ada lagi iri hati, apa